Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada hari ini kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan atas rahmat dan kasih karunia-Nya yang Dia berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada saat pagi hari ini. Tanpa terasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah sebulan lebih virus corona ada di Indonesia, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan Tuhan kesehatan daripada Tuhan dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Hari ini kita mengadakan ibadah Jumat Agung, yaitu memperingati hari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita juga mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya melalui renungan kebenaran firman Tuhan ini kita senantiasa dikuatkan iman kita, diberikan sukacita dan pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segala rahmat dan kasih karunia Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai dan memberkati kami sampai pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah di mana saja pun sidang jemaat-Mu berada, biarlah melalui siaran ini urapilah kami semua, urapilah juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya sama-sama kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema karya Allah yang terbesar di dalam hidup kita, yang kita ambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 54. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kota, lalu masuk ke dalam kota kudus, dan menampakkan diri kepada orang banyak, kepada pasukan dan prajurit-prajuritnya. Dan penjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, maka ada sesuatu yang inti, ada sesuatu kebenaran firman Tuhan yang kita mau renungkan pada saat pagi hari ini.
apa yang menjadi karya Allah terbesar di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Di dalam ayat 45 sampai ayat 46, yaitu karya Allah yang terbesar dalam kehidupan kita adalah Yesus datang dan berjuang untuk keselamatan kita umat manusia. Yesus datang ke dunia dan berjuang untuk keselamatan kita sebagai umat manusia. Sekalipun dia adalah Allah, namun dia rela mengosongkan kealahannya, bahkan menjadi sama dengan manusia, supaya dia dapat menyelamatkan kita. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari gunung sampai ke lembah-lembah, Tuhan Yesus datang memberitakan firman Tuhan, melepaskan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan, menyembuhkan mereka, bahkan memberikan pemulihan di dalam kehidupan mereka. Itu suatu perjuangan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa dialah jalan kebenaran dan keselamatan bagi umat manusia. Dia bisa saja sebenarnya dia tenang-tenang di dalam kerajaan surga, tetapi karena dia mengasihi manusia, kita diciptakan segambar serupa dengan dirinya, maka dia tidak betah di dalam surga, tetapi dia datang ke dunia ini. Bahkan saudaraku yang kasih Tuhan, sampai dia dihina, sampai dia disiksa, dia merelakan dirinya karena dia tahu bahwa tidak ada keselamatan di luar daripada dirinya. Dia tahu bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia yang sudah ditentukan oleh Allah Tritunggal untuk dunia ini. Di dalam Alkitab itu dia menjelang daripada kematiannya, dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kelihatannya sepertinya Tuhan meninggalkan dia. Padahal yang sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan dia. Allah Bapa tidak meninggalkan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Allah bukannya tidak peduli. Tuhan Allah bisa saja membunuh orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus sendiri sudah rela, sudah bersedia menjelma menjadi manusia, bahkan menderita di salib untuk menebus dosa manusia, sehingga Allah Bapa pun yang ada di dalam kerajaan surga merasa sedih melihat penderitaan daripada Tuhan Yesus, bercampur marah juga terhadap orang-orang yang menyiksa Tuhan Yesus. Tetapi Allah Tritunggal juga merasa puas karena Tuhan Yesus bersedia datang ke dunia untuk menebus umat kepunyaannya. Jadi sesungguhnya Allah tidak meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi Allah dengan sengaja membiarkannya karena itulah jalan satu-satunya yang dapat menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Tuhan Yesus sudah mengambil keputusan, dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Filipi pasal 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Jadi demi kita sebagai umat manusia yang sudah berdosa kepadanya, dia rela mengosongkan kealahannya menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa berbicara dengan kita, dia bisa berkomunikasi dengan bahasa kita, sehingga dia mengosongkan kealahannya untuk keselamatan kita semuanya. Jadi Yesus datang memperjuangkan keselamatan kita, yaitu dengan dia mati dan berkorban di kayu salib. Dia juga datang untuk menggenapi janjinya yang sudah disampaikan kepada para nabi-nabi, khususnya kepada Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3-5, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang pernah penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Tuhan Yesus datang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ke dunia ini, yaitu untuk menggenapi firman Tuhan yang telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi jauh sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Yang berikutnya, dia juga datang ke dunia ini untuk mengembalikan kita semua umat manusia supaya kembali hidup di dalam rancangan Allah yang semula. Di mana kita tahu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi setelah Adam dan Hawa berdosa, Tuhan pun mengutuk tanah dan mengusir mereka dari Taman Eden tersebut. Namun karena Tuhan mengasihi kita, Dia menciptakan kita segambar dengan Dia, dan kita direncanakan untuk masuk ke dalam kerajaan surganya, sehingga Yesus datang ke dunia ini untuk mengembalikan kita supaya kita hidup di dalam rancangan Allah yang semula. Di mana waktu zaman para nabi-nabi, manusia menolak, bahkan membunuh para nabi-nabi Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus sendiri yang datang ke dunia ini untuk mengembalikan manusia itu supaya hidup di dalam rancangan Allah yang semula. Yaitu yang pertama adalah supaya kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Yaitu supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yaitu supaya kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita menjadi garam dan terang dunia di muka bumi ini. Apa karya Allah yang terbesar dalam hidup kita? Yang kedua adalah ayat 50 dan 51. Tuhan Yesus datang untuk memberikan perjanjian baru bagi umat manusia. Di mana di dalam perjanjian lama tidak seorang pun yang dapat, tidak seorang pun yang lulus bisa melakukan secara penuh daripada hukum-hukum Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membuat suatu perjanjian baru dengan umat manusia, yaitu bahwa keselamatan itu ada di dalam iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan itu ada di dalam respon iman percaya kita
kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Dialah Tuhan. Dia adalah juru selamat yang sudah ditentukan oleh Allah Tritunggal sendiri yang dapat menyelamatkan manusia. Dia memberikan perjanjian baru yang dimana kalau orang-orang dalam perjanjian lama bahwa semua mereka harus mengadakan korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa, semuanya dari pihak manusia tidak bisa melakukannya sampai sempurna. Karena itulah Tuhan Yesus datang mengubah perjanjiannya, yaitu menjadi perjanjian baru. Yaitu bahwa Dia datang ke dunia ini, dan ketika Dia disalibkan, dan ketika Dia menyerahkan nyawanya, tabir di dalam bait suci terbelah menjadi dua bagian, yang artinya bahwa melalui Tuhan Yesus perjanjian baru dibuka. Melalui Tuhan Yesus kita bisa datang beribadah kepada Tuhan, bisa datang menyembah Tuhan, bisa datang mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya kita tidak bisa, tetapi oleh Tuhan Yesuslah kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan Allah kita yang ada di dalam kerajaan surga. Karya Allah yang terbesar dalam hidup kita di ayat 51 dan 53, yaitu Tuhan Yesus memberikan kebangkitan hidup. Yohanes pasal 11 ayat 25 dikatakan bahwa Dia adalah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepada Dia, dia akan hidup sekalipun dia sudah mengalami kematian. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tiga karya Allah yang terbesar dalam hidup kita, yaitu yang pertama Dia memperjuangkan untuk keselamatan kita. Yang kedua, saudara, Dia membuka jalan baru sehingga kita bisa masuk melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Pikiran manusia beda dengan pikiran Tuhan. Orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus berharap yang menjadi Mesias adalah anak dari kerajaan. Namun Tuhan lebih memilih lahir dari Maria dan dilahirkan di kandang domba. Karena kebodohan mereka akan firman Tuhan, sehingga mereka menyalibkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi apa yang menjadi rencana manusia untuk membinasakan rencananya Allah, semuanya menjadi gagal. Karena apa yang menjadi rencana Allah, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan melalui ayat firman Tuhan ini, kita diberikan satu pelajaran bahwa Tuhan Yesus berjuang untuk keselamatan manusia, dan setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita pun, saudara yang kasih Tuhan, dipanggil untuk kita berjuang untuk keselamatan daripada umat manusia, dan pasti jerih payah kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian satu karya terbesar. Haleluya.
temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Yesus, Engkau kagumi. Bapa, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan bersama dengan sidang jemaat Tuhan. Biarlah Bapa firman itu menjadi rema, menjadi iman di dalam kehidupan kami semuanya. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi biarlah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di mana saja pun kami berada ya Tuhan. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkatilah Bapa sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang menjalankan pekerjaan ataupun usaha, Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Rumah tangga demikian anak-anak mereka, Tuhan Engkau memberkati. Demikian juga Tuhan kami berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Biarlah sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Pulihkanlah bangsa dan negara kami. Ampunilah segala dosa-dosa daripada bangsa kami, baik dosa-dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Tuhan. Biarlah rahmat dan kasih karunia-Mu Tuhan Engkau berikan terhadap bangsa kami ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Lawatlah bangsa kami ya Tuhan. Pulihkanlah dari segala pengaruh ataupun dari virus corona ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan angkatlah dari bangsa kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja menjamah bangsa kami, menginsafkan bangsa kami, menyelamatkan bangsa kami. Pakai Bapak Presiden kami ya Tuhan. Demikian juga para medis. Demikian juga Tuhan berkati semua orang-orang yang dirawat karena virus corona ini. Biarlah Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa pakai kami anak-anak Tuhan. Gereja-Mu Tuhan menjadi pembawa berita firman Tuhan, keselamatan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu, kan kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa rancangan-Mu selalu indah dalam kehidupan kami.
Engkau tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian dan hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.